Makanya Nabi Isa dengan Yesus itu ajarannya sama, menyuruh menyembah Allah. Terus Nabi Isa dan Yesus itu sama-sama diutus hanya untuk Bani Israel. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Noise. Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo Bang, iya selamat malam Bang. Gimana Bang? nih kameranya? Bentar Bang. Tuh nyalakan. Oh ya, oke. Oke Bang. Oke Bang, Islam Kristen? Kristen Bang. Mungkin ada yang mau abang diskusikan. Suaranya mendem ya. Suara siapa yang mendem? Suara Bang gitu. Oh bentar. Masuk wifi dulu bentar ya Bang. Oke. Tes Bang. Ya, gimana? Oke Bang. Abang ada yang mau dipertanyakan emang? Bolehlah kita gonta-gantian buat tanya jawab, silakan. Oh gini Bang. Ini judulnya Kristen tidak toleransi. Kristen ini yang Boleh, tidak toleransi. boleh nggak sesuai judul juga boleh. Apa unek-unek Anda gitu? Oke. Kalau gitu ini Bang. Katanya Nabi Isa itu sama Yesus Bang. Pandangan Islam. Apa betul itu Bang? Kalaunya dari segi ajaran Bang ya, kalaunya ditinjau dari segi ajaran betul sama. Ajarannya sama. Kalau di dalam Islam itu ada nggak dia Yesus itu masuk surga? Oh, Yesus masuk surga di dalam Islam. Bang, konteks surga itu waktu nanti di yaumul qiyamah, kan kayak gitu. Nah, kalaunya Yesus itu selamat, ada Bang. Ada ayatnya. Jadi gini, saya mau jelaskan dulu sama Anda ya, dan kawan-kawan juga perhatikan. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam itu adalah ajaran yang sama. Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kata Yesus. Yesus yang ngomong. Nah, lalu di Al-Quran Nabi Isa ngomong kayak gimana? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 51. Terus Quran surah Maryam ayat 36. Quran surah Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Makanya Nabi Isa dengan Yesus itu ajarannya sama, menyuruh menyembah Allah. Terus Nabi Isa dan Yesus itu sama-sama diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk Bani Israel, kata Yesus. Kata Nabi Isa di Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Aku atau Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Gitu Bang. Jadi kalau masalah segi ajaran, Nabi Isa dengan Yesus itu sama, mentauhidkan Tuhan gitu. Tapi perlu Anda ingat, Kristen bukanlah ajaran Yesus. Beda. Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Dan Kristen ini Yesus itu tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen gitu. Dia nggak kenal sama sekali dengan Kristen. Gitu. Oke, Bang. Jadi kalau Anda mau ikuti Yesus, ikuti Yesusnya, bukan ikuti Kristennya. Ikuti ajaran Nabi Isa dan Yesus yang sama gitu loh Bang. Sama-sama mentauhidkan Tuhan. Bukan berarti kita harus mempoligami Tuhan.
poligami Tuhan kan kayak gitu. Aduh, 3 dalam 1 kayak kopi mik aja Tuhan udah. 3 dalam 1 nggak ada ajaran para nabi tuh. Tuhan 3 dalam 1 bang, nggak ada. Berarti Itu tapi Nabi Isa itu sama Yesus ibaratnya kalau dibilang satu orang gitu bang. Kepercayaannya Yesus itu Nabi Isa. ya iyalah, masa seorang perawan melahirkan 2 kali terjadi di dunia ini? Cuma sekali dah bang. Seorang perawan Maria melahirkan anak laki-laki, ya itu hanya terjadi sekali di dunia ini. Jadi nggak mungkin beda orangnya. Oh, berarti sama. Ya. Oke bang. Itu nggak mungkin beda orangnya. Tapi yang sama itu adalah ajarannya. Ajarannya mari menyembah Allah. Sekarang saya mau tanya, Anda menyembah siapa coba? Aku nyembah, percayaanku Yesus lah bang. Tapi tetap Menyembah Yesusnya kan? ya. Sedangkan Tapi- Yesus menyuruh menyembah Tuhannya bang. Nih, Tuhannya Yesus. Tuh. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Anda menyembah Yesus, Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Kan kacau. Nggak nyambung gitu loh dengan Yesus, nggak nyambung. Anda menyembah Yesus, Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Melenceng bang gitu. Kalau Kristen tuh bang, dia kan bukan nyembah Yesus aja, nyembah Allah juga, nyembah Tuhan juga. Yesus itu Tuhan Nyembah juga. Yesus Tuhan juga, Allah Tuhan juga gitu. Iya. Ada berapa Tuhannya? Ya itu 2 berarti 1 gitu. Hah? 2 berarti 1? Gimana itu bang? Udah tahu Anda 2 berarti 1 apa? 2 itu Tuhannya, nggak ada berarti 1. Gimana sih? Jadi kalau 2 tadi, 2 Tuhan tadi ya, mau anda satukan gitu. Pakai apa? Pakai lem. Pakai lem atau diikat itu Tuhan. Iya, supaya jadi 1 mereka kayak gimana? Pakai lem kah? Diikat kah? Atau kayak gimana gitu? Dicampur aduk gitu. Tuhan itu bukan kayak gitu bang. Udah tahu Anda tuh 2 Tuhan. Tuhan itu nggak ada 2. Janganlah poligami Tuhan. Jadi kalau di dalam Islam Tuhan itu gimana bang? Kalau dalam Islam Tuhan itu Esa, Tunggal. Islam itu bang sama dengan ajaran Yesus. Sama dengan ajaran para nabi. Nabi Musa berkata, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus dalam Markus tuh, ya, hai Bani Israel, kata Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Sama ajaran Islam tuh dengan ajaran Yesus, sama dengan ajaran para nabi. Gitu, mengesakan Tuhan, mengesakan Allah. Bang, aku turun bang. Ada pula konsumen kau bentar ya bang. Oh ya udah, selayani dulu ya. Oke bang. Oke. Kasian juga dia jualan kan. Lebih baik dia ini dulu. Layani ini dia dulu. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang Petrus. Selamat malam. Seru Bunda, sama Bang Petrus. Mila. Open cam dulu Bang. Siap-siap Pak Ustadz. Oh, Bunda Mila nanti minta naik lagi ya. Saya turunin aja dulu. Biar Bagaimana? gede gitu gambarnya.
Iya. Saya mau Abang tanya. malam hari ini kira-kira apa tuh? Apa tuh yang mau Anda bahas? Saya lihat ajarannya bagaimana ya? Ajaran di atas, Pak Ustadz. Ajaran Yang Kristus Kristen tidak toleransi. Ya, saya mau tanya, mau jawaban dari Pak Ustadz dulu bagaimana? Tuh. Baik Bang, kenapa saya menilainya tidak toleransi? Karena ya di dalam kitab Anda nama Tuhan saya dipakai. Terus penamaan kitab Anda ini adalah nama lain dari Al-Quran saya. Gimana toleransinya? Cobalah Ustadz, kalau toleransi itu hapus aja nama Allah, nggak ada lagi Kristen pakai nama Allah, pakai nama Tuhannya sendiri Yahweh gitu. jadi begini Pak Terus Ustadz. kitabnya Pak Ustadz, kitabnya bentar Bang, dikit lagi. Kitabnya dari Yunani yang disebut di sana Biblos, pakailah kosakata tersebut Biblos gitu di Indonesia. Ngapain Alkitab? Alkitab ini nama lain dari Quran masalahnya Bang. Nah gitu. jadi mohon maaf Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz punya agama sesuai di Pak Ustadz punya agama. Yang kita Katolik dan Protestan, kita punya agama, tetap kita punya agama. Dalam buku Al-Quran, toh, kita, ini Alkitab, toh, itu berbeda. Tapi satu Allah. Pak Ustadz tahu Maksudnya? satu Allah. Hah? Gimana maksud Anda gimana? Dalam Al-Quran, Al-Quran itu baca Al-Quran, Alkitab, Alkitab, iya kan Pak Ustadz? Terus? Berbeda profesi, beda profesi dalam beda buku. Terus? Nah, beda buku dan catatan begini. Allah, cara Allah, kita bicara Allah. Yang turunkan itu Allah. Oke. Yang turun itu Allah. Yang orang tahu itu hanya Allah, bukan Bang, Allah. nih saya harus luruskan Anda ya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Ayatnya mana? Zalika Alkitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, Alkitab ini yang dimaksud Al-Quran. Jadi begini. Makanya ya kenapa kalian menamai kitab kalian Alkitab, padahal ini adalah nama lain dari Al-Quran kami. Zalika Alkitab. Al-Quran ini itu dalam bahasa Arabnya Bang. Terus bentar dulu. Tidak ada kosakata Arab itu. Tidak ada kosakata Arab itu Allah. Kalaunya Allah itu namanya sumpah serapah Bang, artinya Allah, sumpah serapah itu. Yang betul itu Allah dalam Yang bahasa bicara Arab. serap, bicara serap itu Ustadz yang berbicara kayak begitu. Masalahnya Kalau kayak kita gini sih- Bang. Iya gini, masalahnya ada. kayak gini. Anda harus tahu kosakata Arab itu kalaunya salah menyebut maka bahasa Indonesianya salah. Kalau Nah, Anda sebut Allah, sumpah Jadi- serapah artinya. Jadi begini, Ustadz mohon. Tuhan Yesus dilahirkan, dia masuk di kayu salib, toh tidak panggil Allah. Hah? Bang, Ustadz dengar baik-baik. Bang. Saya mau tanya dulu, Tuhan lahir emang? Apa? Tuhan lahir gitu? Tuhan dia meninggal di kayu salib untuk kita. Bang, agama tadi kita. kata Anda apa? Kata Anda tadi apa? Tuhan lahir. Emangnya Tuhan lahir kah? Tuhan meninggal di kayu salib untuk kita. Tuhan meninggal, Tuhan mati gitu. Iya, dia demi kita. Dia. Nah ini yang salah, Pak Ustaz salah. Salah Bang, ini. Salah Kalau terjemahan. Tuhan, Bang, saya mau Ustaz. tanya aja dah. Ya, kalaunya Tuhan meninggal siapa urus dunia, Bang? Hah? Siapa yang urus Tuhan dunia? Dia mati 3 kali. Mati Ya, iya. 3 kali, bangkit 3 kali. Iya gini Ustaz, Bang, yang saya dengar tanya baik-baik. waktu dia mati. Dengar baik-baik. Oh, Dia mati di kayu salib atau Allah atau ini? Saya tanya dulu. Bang,
Allah atau ini Allah atau Allah. Nggak Katanya nyambung dulu. bang, nanti dulu. Nggak nyambung, Anda ngomong apa saya nggak ngerti gitu. Yang saya bikin heran itu ketika ini Anda jangan menjelaskan balikan- Tuhan jangan Tuhan lahir, balikan Tuhan kata, mati, Ustaz. apa maksudnya? Maksudnya Tuhan lahir, Tuhan mati itu apa maksudnya? Saya mau tanya, kalau Tuhan itu mati, siapa yang mengatur dunia? apa? Kalau Tuhan itu mati, Tuhanmu tuh kan mati. Siapa yang ngatur dunia? Jadi begini saya tanya. Dia mati Jawab bangkit. dulu lah bang. Iya, saya jawab ini teh. Saya ada jawab. Assalamualaikum ini, teh. Ustaz. Waalaikumsalam. Lanjut. Selamat malam Pak Haji Taifi. Gedein aja. Waalaikumsalam. Nah, dia mati Waalaikum. bangkit kembali dengan catatan dia untuk Bang, apa? sekali lagi saya tanya, ketika Tuhanmu mati, siapa yang urus bumi? Masih nggak ada urus bumi. Dia langsung pergi ke Yerusalem, langsung dia balik. Dia kasih hidup kita ini, kita yang semua. Kalau dia mati berarti kita tidak ada di bumi. Kagak Ustaz. nyambung bang. Yang saya tanya tuh, ketika Dia- Tuhan Anda mati, siapa yang tukang urus bumi ini? Langit dan bumi ini siapa yang ngurus? Makanya saya bilang, Pak Ustadz, saya bilang, kalau dia meninggal tidak mungkin kita semua ada di dunia ini. Pak Ustadz juga tidak ada. Jadi Tuhan mati, Kan? Tuhan meninggal. Begitu. Kan gitu Tuhan katamu. meninggal juga Ustadz yang ada juga di sini semua kita habis. Iya kan Tuhan mati, saya paham Tuhan mati, kata Anda. Waktu Iya, Tuhanmu jawaban itu saya mati, jawab. Bang. Saya jawab. Waktu Tuhanmu itu mati, siapa yang mengurusi langit dan bumi? Jadi begini, Tuhan dia mati 3 kali, dia bangkit, dia sendiri bangkit. 3 Tidak ada kali yang- pula matinya. Pulang mati. Yang sekarang kan saya tanya begini. Banyak kali Tuhan kamu mati, Bang. yang cium batunya itu dari siapa? Cium batunya itu dari siapa? Dan Tuhan Yesus meninggal di kayu salib. Kenapa? Langsung cium. Yang cium batunya siapa? Maksudnya Katolik apa? atau- Nggak ngerti saya. Nah ini. Iya, saya nggak ngerti. Tuhanmu mati itu aja susah, seotak akal sehat mencerna gitu loh. Kau bilang Tuhan mati. Jadi begini. Ya, Begini saja. Begini Pak Ustadz di bawah V yang kita ajaran dari Allah, dari Ustadz, dari Tuhan Yesus itu kita sama-sama saja satu hanya tujuan hanya satu, tidak ada dua. Tuh. ogah lah Tuhanku Hanya sama satu saja. sama dengan Tuhanmu, Kita- Bang. Ogah saya ogah. Gak mau. Kau Saya kagak mau punya Tuhan manusia, nggak mau. berarti Tuhan saya maha kuat, nggak mau. Tuhan saya menuhankan manusia, nggak mau. Pak Ustadz, kita ini hanya dari satu. Turun di bumi hanya satu. Langit dan bumi hanya satu. Tidak ada dua. Langit dan bumi hanya satu, Pak Ustadz. Kok ngomong apa sih, Bang? Gak ngerti saya. Saya bilang ini kan agama kan hanya dua. Agama hanya dua. Tuh, Katolik, Muslim. Tapi hanya beriman hanya satu. Beriman hanya satu. Nah, Tuhan Allah. Apa? Terus? Nah, kita hanya berdoa hanya itu saja. Mau berdoa di siapa lagi? Mau ajaran apa lagi? Pak Ustaz mau bilang ajaran apa lagi? Yang saya mau tanyakan. Ngelantur kamu, Bang. Ngelantur. Iya, tetap sakit pala saya dengar dia. Kau ngomong opo tong.
Ngomong opo iki, oramu dengaku. Iya, ada aja. Antum dat giliran antum. Banyak ngomong dah dari Nggak tadi ada yang saya. lebih waras, Ustaz. Susah carinya itu. Kalau waras pasti mualaf dat. Maka kebanyakan makan pepaci, Halo, Bang ngomong opo iki, orang Malam, mudeng Bang. aku. Halo, selamat Malam, Pak malam, Ustaz. selamat malam. Bang Kevin nih Kristen bang. Kristen. Oh ya udah, tuh sama Ustadz Wafi, saya silent dulu. Silakan. Tafadhol, Tat. Oke. Mau Aku nanya sama atau ini, ditanya, Bang? temanya ini ajaran Kristen tidak toleransi, Bang. Iya. Jadi gini, Pak. Tidak toleransinya dari mana, Pak Ustaz? Dulu yang menjajah Indonesia itu agamanya apa, Bang? Yang menjajah Indonesia ini antar agama atau antar negara sih? Enggak, saya cuma nanya, dulu yang sampai berabad-abad menjajah Indonesia agamanya apa? Secara kalau antara negara di situ kan karena banyak orang ya, karena Belanda jajah, Jepang jajah. Untuk agama Saya kita nanya, tidak pertanyaan saya simpel, Bang. Pertanyaan saya simpel. Agamanya orang yang dulu menjajah Indonesia itu agamanya apa? Kalau Belanda lebih banyak mayoritas Kristen kalau Belanda yang ku tahu. Kristen. Nah, kemudian di Lukas, ya. Di Lukas itu ada begini, Bang. Bawalah mereka ke depan mataku dan binihlah. Saya pakai binih ya, tidak pakai u ya, takut kena banner. Dan binihlah di depan mataku. Barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah mereka ke depan mataku dan binihlah. Itu tertulis di dalam Lukas. Maksud Yesus kita itu kalau nggak mau Yesus menjadi seorang rajanya itu apa? Alhamdulillah. Coba, Bang. Gak paham aku, Pak. Loh, kan kata Yesus bunuh, ya, bunuh. Itu kata Yesus. Kalau tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan Oh iya, paham. bunuh. Kenapa Itu kok kan main Yesus gitu-gitu aja gitu? main bunuh ya. Nah. Secara sejarah kan, kalau kita lihat dari bangsa Mesir, Musa keluarkan bangsa Mesir dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanan atau Yerusalem ya. Di situ kan Yesus suruh Musa untuk membunuh. Contoh, dia membuat tula-tula, membunuh bangsa-bangsa yang tidak taat terhadap Yang saya perintah Tuhan. tanya itu yang di Lukas. Yang saya tanya itu yang di Lukas, yang itu perkataan Yesus. Maksud Yesus bahwa siapa saja yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia kemari dan matikan dia di depan mataku. Nah, kenapa kok Iya, seperti aku itu? enggak. Katanya toleransi. Iya. Di situ kan itu kan kata Yesus, bawalah orang-orang itu kalau tidak percaya Yesus kan harus bunuh. Iya, karena Yesus mengajarkan untuk orang-orang itu percaya dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Oke, berarti gak toleransi dong? Gak toleransinya dari mana, Pak? Ya berarti kan toleransi itu ketika orang itu ya membiarkan meyakini agama yang lain, membiarkan orang lain bertuhan kepada yang lain. Kalau semua harus dimatikan karena tidak mau ikut Yesus, berarti kan nggak toleransi dong. Oke, aku jawab. Pemaksaan namanya. Oke, sekarang gini deh. Kalau contohnya ada orang tidak mau menyembah, ada orang dari agama Muslim nih yang bukan agama Muslim, sorry. Ada orang dari agama Muslim, tapi orang ini keluar dari agama Muslim lalu menyembah yang lain. Apakah harus diajak balikan juga gitu? Kembali ke agamanya gitu. Abang kasih saya ini kan- referensi bang, biar nggak Iya. ngawur penjelasannya. Ada nggak referensinya gitu? Gini Pak, gini Pak Ustadz. Kan tadi Anda bilang
harus kan Anda bahas tentang itu Lukas kan untuk membunuh. Kan contoh gini, kalau contoh ada orang keluar dari agamanya lalu memilih agama lain, apakah harus memaksa dia kembali ke agamanya? Iya, katanya toleransi. Berarti nggak toleransi dong. Kan itu kan pilihan dia untuk keluar dari agamanya atau tidak. Enggak, pertanyaannya tuh toleransinya mana bang, gitu loh. Kan di situ Yesus bukan mengajarkan membunuh, Yesus untuk mengajarkan orang-orang yang melawan terhadap dia untuk dibunuh karena sebagai ancaman gitu. Apa sih? Referensinya bang, ini bang, ini bang. Ini ya, Lukas 19 nomor 27. Akan Akan tetapi, tetapi semua seteruku ini serukan ini yang dan tidak suka aku menjadi rajanya, menjadi bawalah mereka bola kemari, mereka kemari dan ini, bunuhlah mereka. mereka di depan mataku. Nah, itu tadi aku jawab kan. Ini contoh nih, tidak ada orang percaya kepada Allah nih. Ini ajaran Yesus ya. Tidak orang percaya kepada Allah, lalu Yesus suruh gini hamba-hambanya untuk membunuh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu, kepada Yesus itu. Hah? Yesus menyuruh membunuh, Bang? Iya kan? Iya, 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 iya. Secara di Alkitab Ya, kan Yesus gimana itu, Bang? suruh membunuh contohnya Sodom dan Gomora kan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Aku jawab dengan Ya, toleransinya ayat mana lain. bang? Katanya, Anda berarti sepakat ya bahwa Kristen itu bukan agama toleransi ya? Kristen toleransi loh. Kalau bilang toleransi, Muslim juga gak toleransi bang. Jawab dulu pertanyaan saya bang, sebelum abang bertanya ke saya sebagai umat Islam, dijawab dulu ayat yang ada di dalam Alkitab Iya, abang, iya. gimana itu? Aku jawab dengan ayat lain ya. Ayat lain dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir aja. Apakah di situ Apanya Allah sih? mengizinkan pembunuhan kan? Kan dari Itu tentang aku jawab Musa dengan bang, ayat. ini perkataan Yesus. Iya kan? Berkataan Yesus kan juga kan itu termasuk dalam perkataan Allah kan? Di Kristenan kita kan percaya Yesus dan Allah kan satu, Pak. Pasti. Kok gak ngerti Enggak, kan? terus toleransinya di mana bang? Itu toleransinya gini contoh nih. Contoh, aku Abang paham beragama toleransi Muslim. nggak? Paham. Apa toleransi itu apa definisinya? Toleransi itu saling mendukung sesama agama, saling menghormati sesama umat beragama. Bukan saling mendukung. Kalau saling mendukung nanti abang hari Menghormati. Jumat sholatnya di masjid saya nanti. Bukan Saling toleransi menghormati. itu. Nah, menghormati semua agama, nggak boleh saling Iya. mengganggu satu yang lain. Lah ini kalau nggak mau ikut Yesus malah dimatikan gimana itu? Kan waktu itu kan bangsa-bangsa lain kan kayak memberontak, Pak. Secara di Alkitab itu ya. Di mana? Di mana ayatnya di sini ada pemberontakan di mana ayatnya? Coba dibaca. Di Babel pemberontakan banyak, Pak. Enggak, ayat yang di sini. Saya nanya di Lukas 19 nomor 27, Bang. Enggak usah kemana-mana. 19 Lukas 19 nomor 27. Abang punya Ya. data nggak sih? Punya dalil nggak? Kan aku bilang kalau aku pakai dalil ayat lain kan ada, Pak. Pakai dalil ayat Saya lain. nggak tanya ayat lain, Bang. Ini loh, Bang. Lukas 19 nomor 7 ini yang kata Anda di dalam ayat ini ada pemberontakan di mana? Itu kan secara langsung kan Tuhan bilang, bawalah orang-orang yang tidak percaya kepada aku kan, yang tidak percaya Yesus sebagai untuk menjadikan raja gitu bagi mereka. Contohnya gini, aku datang untuk menjajah satu pulau nih. Kalau orang-orang itu tidak mau dijajah, mereka akan memberontak kan, kayak tidak mau mengaku aku sebagai rajanya. Jadi harus aku bunuh supaya mereka itu bisa percaya kalau aku ini harus menjadi raja di tempat ini kan. Apa sih anjir? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Terus toleransinya mana Yesus ini? Katanya nggak boleh maksa. Kenapa kok maksa ini? Oke, gak ada toleransi. Oke. Oke, apanya oke? Saya minta dalil, oke. Kalau dari dalil ayat ini aku gak ada. Tapi kalau dari ayat lain aku ada. Tapi aku bilang, oke aku gak ada dalil dari ayat itu.
Ya gitu, maksudnya mending bilang nggak tahu, jangan ditafsiri sembarangan. Iya. Ini kalau Anda menafsiri sembarangan nanti Anda Oke. dosa gitu loh. Sekarang bagian pertanyaan aku kan, kebalikan lagi nih. Oke, Dari mana silakan Islam nanya, silakan. toleransi? Silakan. Ya, dari mana Islam toleransi? Di ayat pertama di dalam Al-Qur'an itu sudah yang maha toleransi itu, Bang. Jadi gini, Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kalau teman-teman Kristen mengatakan kita adalah agama kasih, ayatnya mana agama kasih? Nah, kalau kita di dalam Al-Quran, ayat pertama Allah sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha penyayang. Itu kasih. Penyayang. Sebentar. Itu namanya toleransi, Bang. Makanya Nah, di kalau dalam Al-Quran ada toleransi, ayat sebentar. lakum dinukum waliyadin, kata Al-Quran. Agamamu Iya, iya, agamamu, iya, iya. agamaku agamaku, kan begitu. Iya. Tapi kan gini, di ayat-ayat Al-Quran juga ada tentang kata membunuh. Di mana Bang, di mana? Nah, aku gak tahu baca Al-Quran soalnya bahasanya itu kan bahasa Arab. Tapi kok coba tulis di Google ayat Al-Quran tentang kata membunuh pasti ada. Gak ada, coba dibukain aja. Abang aja yang bukain biar saya paham, coba. Aku gak bisa bagi layar buat keluar dari sini soalnya HP kentang Pak. Tapi oke, skip aja, lewat aja. Karena aku gak ada bukti, jadi gak sesuai bukti nanti gak enak kan. Kalau berbicara tentang itu toleransi juga toleransi, karena aku bisa pakai ayat yang lain. Dari itu, Yesus pernah berkata, kasihinilah musuhmu. Toleransi gak? Kasihilah musuhmu, tapi yang nggak percaya disuruh dimatikan. Gimana itu? Ya, yang tadi itu juga sama kan? Di ayat yang Ya, berarti kan bertentangan kan? Berarti Yesus ini kadang sabar, kadang pemarah gitu tah? gak bertentangan. Lah, yang satu katanya kasihilah musuhmu, yang satu yang nggak percaya dia disuruh dimatikan. Berarti kan kadang Yesus marah, kadang Yesus lagi sabar begitu. Iya. Tuhan kadang-kadang itu, Tuhan kadang-kadang. Tapi kalau dibilang toleransi agama Islam nggak ada. Lihat di Indonesia saja, mana orang beribadah dibubarkan, gimana toleransinya? Lah, kita bahas ayat kitab sucinya, Bang. Jangan bahas oknum. Kalau oknum banyak, Bang. Oknum itu banyak. Kalau sampai abang itu menyangka Islam ini tidak toleransi, ingat, Bang, di Indonesia itu mayoritas kita, Bang. Nah, Iya, kalau kan sampai umat Islam sepakat, ya, kan, umat Bang. Islam sepakat, tunggu dulu, santai dulu ya. Misalnya ada orang Kristen nih bilang Islam itu teroris. Kalau memang Islam teroris, kalian nggak hidup di Indonesia, Bang, beneran. Bagaimana Islam kita bilang teroris kan? Itu kan negara asing yang tapi kebanyakan kan orang Muslim yang membom-bom gereja, dinamakan apa? Teroris atau Mana buktinya, Bang? Mana buktinya? Oke, gereja Ngagel dibom. Surabaya. Mana beritanya mana? Beritanya mana, Bang? 2018. Buka. Gereja Ngagel Surabaya dibom. Oh, Katolik. kalau abang mau bahas oknum, ya, kalau abang mau bahas oknum, Indonesia Kan ini kalau itu, sudah Bang. 3,5 abad dijajah orang Kristen, Bang. Bayangkan, orang Kristen itu menjajah Indonesia 3,5 abad. Kalau Sebentar, kita Bang. adalah orang yang nggak Sebentar, toleransi sebentar, Islam, sebentar, sekarang kita Sebentar, ini Bang. mayoritas di Indonesia, Sebentar, Bang. Bang. Sebentar, Habis Bang. kalian, Bang. Kalau sampai kita Sebentar, semuanya Bang. seperti yang abang sangkakan, gitu loh. Sebentar, Bang. Negara-negara yang datang menjajah bangsa Indonesia bukan hanya agama Kristen, agama Muslim pun ada di dalamnya. Di mana ada Muslim menjajah Indonesia? Di mana beritanya? Apakah Belanda itu orang Kristen semua? Pakai data. Ini Sebentar. ini di anu guys ya. Ini Apakah Belanda itu direkam orang guys ya. Kristen semua? Nanti kita viralkan, kita rekam dia bilang Islam menjajah Indonesia. Coba di mana datanya, Bang? Sebentar, aku gak bilang Islam jajah Indonesia. Abang kan bilang negara-negara yang datang jajah Indonesia bukan negara Islam saja, negara Kristen. Kan di Loh, dalam kok bukan Belanda- negara Islam saja? Ya, yang Islam mana? Islam menjajah Indonesia di mana? Di mana? apa sabar sebentar ya. Bangsa Belanda itu apakah tidak ada agama Muslim yang Enggak ada, Bang. buka Google apakah Kok di buka Belanda tidak ada agama Google? Muslim?
Iya, buktikan kalau ngomong itu, buktikan Sebentar, datanya sebentar. juga. Jangan cuma ngomong, Anda, Bang. kan Anda minta buktikan gini. Kita kan tidak tahu sesuatu negara yang di luar Indonesia. Apakah waktu negara-negara yang datang jajah Indonesia itu, apakah itu bukan hanya, apakah itu agama Kristen saja? Apakah Anda tahu Jepang itu agama apa yang waktu datang jajah Indonesia? Apa sih? Sampai ngomong panjang lebar itu tapi gak ada data yang ditunjukkan gitu loh. Sebentar, kan Pak Ustadz bilang kalau negara Indonesia dijajah oleh agama Kristen. Ya buktinya Kan, di sekolah SD kita belajar itu. tapi kan di satu negara bukan hanya agama Kristen saja, di dalam negara itu banyak agama. Ya coba Contohnya buktikan saja. Jepang. Dulu waktu Belanda menjajah ada beberapa orang yang beragama Islam. Coba mana buktinya? Siapa tahu kan kita kan gak dikasih Oh, siapa kata itu. tahu ini kalau Tuhan kadang-kadang ya Allah siapa tahu. Pakai data Bang, jangan siapa Oh, tahu. siapa tahu. Siapa Pak. tahu, Tat? Siapa Kalau tahu. kalau Pak bilang pakai data gini, kan aku bilang, apakah coba Pak cari data di Belanda, apakah Belanda tidak punya agama Muslim? Cari Bang, mana buktikan ke kita Bang, jangan cuma ngomong. Oke, coba aku keluar ya, aku lihat di Google, apakah Belanda Ya, tidak coba ada agama Muslim? keluar, coba. Oh. Terus gimana cara nunjukkan ke kitanya gimana ini? Aduh, ini orang astagfirullah Ustaz. Cara nunjukkan ke kitanya gimana Bang? Aduh, susah orangnya.